Yes ini mana? Yes. Ya, kita bersyukur kita dapat kesempatan beribadah pada Tuhan Yesus. Berapapun yang hadir, kita percaya Tuhan Yesus pasti hadir. Amin. Saudara akan pulang dengan sukacita dalam berkat-berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibadah hari ini Minggu, ibadah raya Minggu 29 Januari 2023, Gereja Bethel Indonesia Jembatan Kudus. Di akhir zaman ini banyak orang mengabaikan ibadah-ibadah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Mereka hanya menikmati kesenangan diri dengan melupakan penciptanya. Seperti pada zaman Nuh, mereka berdalih ketika diajak untuk beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan Yesus. Amin. Sebab besar anugerah Bapa bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Karena sungguh besar kasih karunia Bapa dan pertolongan Tuhan Yesus di sepanjang hidup kami, sehingga kami rindu beribadah dan berbakti kepada Tuhan Yesus. Dengan apa kami dapat membalas kebaikan Tuhan Yesus selain daripada mempersembahkan hidup kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan Yesus senantiasa. Salam dan berkat, anugerah kasih dan damai sejahtera dari Bapa, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus selalu menyertai saudara sekalian. Amin. Kita memuji Tuhan, kita mau percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah kekuatan kita, Dia adalah yang selalu mengasihi kita.
Mengasihi mereka semua.
Kami akan percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pujian penyembahan yang boleh kami naikkan Bapa. Dan itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, menyenangkan Engkau Tuhan. Inilah hidup kami, inilah hati kami Tuhan, yang memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Thank you Lord. Tidak ada kata-kata yang bisa kami ucapkan, hanya ucapan syukur Tuhan. Dan setiap kebaikan-Mu, kekuatan yang terus Kau berikan buat setiap kami menjalani hidup hari-hari kami Tuhan. Buat kehadiran-Mu yang boleh senantiasa kami rasakan Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Lord. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari kita menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, membaca firman Tuhan Yesus. Bapa di surga, mohon izin Tuhan untuk kami penyembahan sekali lagi dengan lembut, biar penyembahan kami sampai ke tahta Bapa di surga. Aku punya Tuhan yang ajaib, yang besar, yang berjanji untuk mengasihi kami. Sebab firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan menjadi jalan bagi kehidupan kami.
Kiranya Roh Kudus terus menuntun kami di dalam kami mendengar, mengerti, dan melakukan firman Tuhan Yesus. Taruh kerinduan di dalam hati kami ya Bapa, untuk senantiasa ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Aku punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, Tuhan Yesus Allah perkasa. Nama-Mu selalu ditinggikan dan dimuliakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Pagi hari ini kami akan membaca ya Tuhan dari Matius pasal yang kelima. Biar kami menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam Engkau, sebagaimana Tuhan Yesus berkhotbah di atas bukit untuk semua umat manusia. Biar kami percaya dan melakukan firman Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri saudara, kita akan membaca firman Tuhan Yesus. Pergantian dengan Ibu Penatua, nanti lembar berikutnya jemaat. Demikian firman Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepada Tuhan Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Mari bersama-sama. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu tidak ditawar, dengan apakah dia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya, selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita belum meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Amin. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bersama-sama. Kamu telah benar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan
membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata baik harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau persembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan suatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan pegahlah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tampak Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Amin. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapa yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian?
Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu dahsyat dan luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita fokus pada Tuhan Yesus, saudara. Saudara, tema GBI pada tahun 2023 ini adalah fokus kepada Tuhan Yesus. Saudara setuju? Semuanya jawab ya. Amin. Saudara setuju? Lalu temanya adalah fokus kepada Tuhan Yesus. Amin. Karena kita ingin menjadi seperti Tuhan Yesus, maka saudara dan saya harus fokus kepada Tuhan Yesus. Termasuk dalam ibadah-ibadah kita harus fokus kepada Tuhan Yesus, saudara. Sebab ketika kita fokus pada Tuhan Yesus, mata Tuhan Yesus memandang saudara dan saya. Amin. Ketika Dia memandang kita, saudara, ada sesuatu yang melingkupi kita, hadiratnya, saudara, sehingga iblis tidak bisa dekat dengan kita. Saudara, Tuhan Yesus Maha baik, luar biasa. Dia selalu menyertai semua orang, saudara, bukan kita aja, saudara. Bahkan orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus pun disertai oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Kalau mereka tidak disertai, mereka pasti akan mati, saudara. Ya, karena kehidupan ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Ya, dan kenapa mereka juga disertai, saudara? Karena Tuhan Yesus menantikan kapan mereka mau bertobat. Karena pertobatan itu pilihan, saudara, bukan keharusan. Itu sebabnya, saudara, ada perbedaan konsep ya antara Calvinis dengan satu lagi, saudara, bahwa yang satu mengatakan bahwa sekali selamat tetap selamat. Tetapi sebenarnya tidak begitu. Walaupun sekali selamat Tuhan kasihkan selamat, tetapi respon kita itu, saudara, menentukan juga sikap kehidupan kita. Hari ini kita akan mendalami tentang kedatangan Kristus kembali. Saudara percaya Kristus akan datang kembali? Amin. Ya. Mari kita percaya, saudara. Departemen Teologi GBI, saudara, menekankan bahwa kedatangan Tuhan Yesus kembali ini akan segera terjadi, dan saudara jemaat GBI Kudus juga harus percaya kepada firman Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus adalah suatu pengharapan orang percaya, saudara, yang penuh bahagia. Ya, sekali lagi, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kedatangan Tuhan Yesus adalah pengharapan orang percaya yang penuh bahagia. Iya, saudara, bukan seperti pengharapan kepada dunia ini, saudara. Ada orang yang berpengharapan pengen punya rumah yang besar, saudara. Katanya kalau punya rumah besar dia bahagia. Katanya kalau dia kaya dia bahagia. Katanya kalau dia punya jabatan dia dihormati orang dia bahagia. Tidak, saudara. Sudah terbukti orang-orang yang seperti itu banyak yang bunuh diri juga, saudara. Ya, artinya, saudara, pengharapan kepada dunia ini adalah pengharapan yang sementara. Bahagianya juga sementara, saudara. Tetapi saya mau katakan, firman Tuhan berkata bahwa kedatangan Tuhan Yesus adalah merupakan pengharapan yang penuh kebahagiaan. Orang di dunia semua cari bahagia, saudara. Hari ini, pagi hari ini, kalau saudara pergi ke puncak, orang banyak di sana. Ya kan? Mau cari apa sebenarnya? Bahagia, mau lihat alam. Oh, aku bahagia lihat alam. Padahal mereka tidak tahu lebih bahagia melihat penciptanya. Amin. Ya, dilawat oleh Tuhan Yesus lebih bahagia, saudara. Nah, banyak orang cari bahagia, tetapi bahagia yang sesungguhnya bagi orang percaya adalah ketika Tuhan Yesus datang membawa upah buat kita semua, saudara. Ya, puji nama Tuhan Yesus. Saudara berharap akan kedatangan Tuhan Yesus. Ada tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang Tuhan tulis di dalam firman-Nya, saudara, yang hari ini kita mau dalami. Yang pertama, saudara, ada penyesatan, ada Mesias palsu. Ya, saudara, ada penyesatan. Ya, bahkan penyesatan itu bilang kita ini sesat. Ya, biasa, saudara, orang yang sesat bilang kita sesat. Orang yang kafir bilang kita kafir. Padahal firman Tuhan Yesus, jalan yang sesungguhnya, jalan kebenaran dan kehidupan hanya ada di dalam Tuhan Yesus, tidak ada di dalam lain. Artinya kita nggak tersesat, saudara. Kita on the track.
ada di dalam jalannya Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudara, mari semangat berjalan di dalam jalannya Tuhan Yesus, karena kita menuju kepada surga yang mulia yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita semua, saudara. Yang kedua, saudara, tandanya ada peperangan antar etnis, antar bangsa, saudara. Wah, bangsa dan bangsa ini, saudara, banyak kali bergesek. Ya, antara Cina dengan Taiwan, saudara, tidak pernah berhenti, saudara, ada gesekan yang luar biasa. Korea Utara dan Korea Selatan tadinya jadi satu, saudara, terpisah sehingga ada gesekan yang luar biasa, saudara. Ada penggenapan janji Tuhan, saudara, dalam Matius 24 ayat 6-7a itu, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Itulah dunia, saudara. Dunia nggak pernah merasakan damai sejahtera. Kemudian saudara, tanda yang lain ada apa? Ada kelaparan di berbagai tempat. Ya, tahun ini saudara tahun resesi. Ya, kemungkinan akan ada banyak negara yang mengalami kelaparan, saudara. Itu sebabnya puji Tuhan Yesus, Presiden kita diberi hikmat untuk mempersiapkan makanan, saudara, supaya kita tidak kelaparan, saudara. Seperti zaman Yusuf, saudara, ada 7 tahun kelimpahan, ada 7 tahun kelaparan, saudara. Kita ucap syukur, saudara, sekarang sedang diadakan pembangunan yang luar biasa. Betul Ibu Nini, ada pembangunan yang luar biasa, pembangunan makanan, ya, saudara. Bahkan ada pengganti beras, saudara, yang sedang dipersiapkan. Kalau nanti berasnya mengalami masalah, ada makanan yang lain. Ya, kalau kita orang Jawa nggak susah ya, nggak ada beras makan singkong, amin. Nggak ada singkong makan apa lagi? Ya, Ibu. Iya, tapi kebetulan masih belajar nih, saudara, karena ini belum makan nasi, belum makan katanya. Tapi sedikit-sedikit nanti akan dirubah, saudara. Ya, perutnya udah biasa sama nasi, saudara. Biar kenyang sama yang lain. Kadang-kadang kita orang Jawa ya, kalau belum makan nasi, belum makan, saudara. Tapi saudara, Tuhan Yesus akan pelihara bangsa kita, saudara, sehingga kita semua kenyang di dalam Tuhan Yesus. Ya, saya percaya begini pasti kenyang, amin. Iya, kenapa saudara? Karena kita nggak kekurangan, Tuhan Yesus pelihara kita semua. Kemudian saudara, ada gempa dan bencana alam. Saudara, sampai hari ini Cianjur masih gempa, saudara. Ya, ada 2,5, ada 4, ada apa, saudara, mengerikan. Orang di sana dipenuhi ketakutan karena setiap kali ada gempa di sana, saudara. Ya, puji nama Tuhan Yesus, Kota Bekasi, Tuhan tolong ya, karena ada orang-orang yang berdoa, ada yang tengah malam berdoa agar kota kita Bekasi dijauhkan dari bencana, saudara. Itu mesti menjadi bagian doa kita, saudara, karena kesejahteraan kota kita adalah kesejahteraan kita semua. Ada penganiayaan dan kemurtatan, ya. Saudara, hari-hari ini juga banyak orang Kristen juga murtad, saudara, tinggalkan Tuhan. Karena apa, saudara? Mereka tidak bahagia di dalam Tuhan Yesus. Karena apa? Mereka tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan Yesus, pasti bahagia nggak? Pasti bahagia. Ya, terbukti sama nenek ya, Nek. Ketika sekarang percaya sama Tuhan Yesus, bahagia, Nek. Beda gak sama yang dulu, Nek? Sebelum Tuhan ikut Tuhan Yesus? Beda, saudara. Kalau nggak beda, dia pasti udah balik ke Yesus, saudara. Nah, saudara, hanya ada kebahagiaan di dalam Tuhan Yesus. Itu sebabnya jangan sampai kita murtad, saudara. Jangan sampai kita jauh dari Tuhan Yesus. Itu sebabnya kalau iblis mengojok-ojok, udahlah, nggak usah ke gereja dulu, jalan-jalan aja dulu, nggak usah ke gereja dulu, ya nanti aja minggu depan. Sampai minggu depan Tuhan bilang, udah iblis bilang jangan minggu ini deh, minggu depan lagi. Lama-lama biasa nggak gereja, saudara. Tetapi saudara tahu ketika kita datang ke rumah Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan pada kita, amin. Sehingga kita menghadapi masalah hari-hari kita punya kekuatan yang dari Tuhan Yesus. Mari saudara, biar kita berdoa juga supaya tidak ada penganiayaan terhadap kita, saudara. Walaupun memang sudah dinubuatkan, saudara, ada orang-orang yang mengalami penganiayaan, terutama mereka yang memberitakan Injil. Saya mengucap syukur, saudara, sekarang suku-suku anak dalam, khususnya kemarin saya dengar di Sumatera Barat, saudara, di sana ada orang yang hidupnya di hutan-hutan, saudara. Puji Tuhan, ada orang yang bertobat dari seberang, lalu dia rindu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa di suku anak dalam itu, saudara. Puji Tuhan, udah banyak yang bertobat, saudara, di sana.
yang dia punya talenta untuk pergi ke suku-suku anak dalam. Kita doakan dia saudara supaya suku-suku juga di hutan-hutan bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Karena Tuhan bisa mengasihi segala bangsa. Saudara, ada tanda lain, ada bangkitnya kembali negara Israel. Ya, tahun 1948 saudara, Israel merdeka saudara. Dan negara itu tambah kuat saudara. Walaupun kelihatannya negara kecil saudara, tetapi dunia ditentukan oleh Tuhan melalui bangsa Israel saudara-saudara. Ekonomi dunia ditentukan oleh Tuhan melalui bangsa Israel, karena bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan Yesus. Amin saudara. Ya, Israel bangkit karena memang itulah nubuatan dari Tuhan Yesus. Dan yang terakhir saudara, Tuhan akan datang ketika Injil sudah diberitakan di seluruh dunia. Saudara, dengan adanya internet saudara, sekarang Injil gampang sekali menyebar ke seluruh dunia. Amin. Kalau orang udah pegang HP saudara, pasti nanti Roh Kudus akan jamah dia, ayo dengarkan, buka ini ya, buka firman Tuhan ini saudara, tanpa diketahui orang yang lain saudara. Injil diberitakan. Sebabnya kita berdoa terus agar Roh Kudus terus bekerja menjamah banyak orang di seluruh dunia ini. Kalau mereka semua sudah mendengar nama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus segera akan datang dan menjemput kita semua. Ada pengharapan yang abadi. Saudara, ada 2 tahap kedatangan Tuhan Yesus ya. Yang pertama saudara, adanya pengangkatan atau rapture saudara. Tuhan Yesus akan datang di awan-awan yang permai dan mengangkat orang percaya. Siapa orang percaya? Ya, kita semua orang percaya ya. Itu sebabnya saudara siap-siap diangkat oleh Tuhan. Ya, saudara, nanti tubuh kita tidak lagi terikat sama hukum alam. Kalau hukum alam ada gaya gravitasi. Ya, makin besar orangnya, makin kenceng dia ditekan sama dunia ini. Tetapi saudara, ketika Tuhan Yesus datang, kita tidak akan lagi terikat sama hukum alam saudara. Kita akan diangkat, kita bisa ada di awan-awan saudara bersama dengan Tuhan saudara. Dan manusia di dunia tidak bisa melihat kita. Nah, itu sebabnya saudara, siap-siap kita saudara diangkat oleh Tuhan Yesus. Dan apa yang ada pada kita saudara, ini gak bisa ikut diangkat saudara, karena ini barang dunia semua. Termasuk gigi palsu kita. Saya beda gigi palsu. Nanti kalau saya diangkat, gigi palsu saya ketinggalan. Ya kan? Karena apa? Saya diangkat, tubuh kita ini saudara diubah menjadi tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu tidak bergantung pada keadaan alam. Seperti Tuhan Yesus mengalami kebangkitannya pakai tubuh kemuliaan, pintu terkunci, dia bisa masuk, dia bisa ada di dalamnya, luar biasa. Saudara dan saya pun akan mengalami tubuh kemuliaan karena Tuhan Yesus. Amin. Ya, itu sebabnya kita bersyukur, ada pengharapan yang luar biasa. Yang kedua saudara, setelah kita diangkat saudara, maka nanti kita bersama orang-orang kudus yang telah mati dan dibangkitkan dan diangkat bersama-sama orang kudus lainnya. Kita akan datang bersama Tuhan Yesus ke dalam dunia ini dan mengubah dunia ini menjadi dunia yang baru. Dunia yang penuh dengan kejahatan ini saudara akan diubah menjadi dunia yang baru. Tidak ada lagi kejahatan. Karena apa? Penguasanya adalah Tuhan Yesus. Amin. Kalau sekarang penguasanya ada bupati, ada camat, ada lurah, ada gubernur, ada wali kota, saudara, banyak yang masuk penjara karena korupsi, karena kejahatan. Tetapi nanti di dunia yang baru Tuhan Yesus memerintah, nggak perlu lagi ada KPK. Amin. Karena orang-orang yang memerintah bersama dengan Tuhan Yesus sudah teruji sekarang saudara, kejujurannya, kesungguhannya, kasihnya kepada Tuhan Yesus dan kasih kepada sesama saudara. Sehingga saudara, dunia yang 1000 tahun itu saudara adalah dunia yang penuh damai. Amin. Kalau ada Tuhan Yesus pasti akan ada damai sejahtera. Amin. Nah, itu sebabnya saudara kita persiapkan untuk kita bisa diangkat bersama-sama dengan orang-orang kudusnya menyambut Tuhan di angkasa di awan permai. Kemudian saudara, kita akan masuk ke dalam tahta pengadilan Kristus. Saudara dan saya akan diadili loh sama Tuhan Yesus. Sebabnya jaga mulut kita. Amin. Jaga pikiran kita, jaga hati kita saudara. Tetapi saudara, pada pengadilan itu orang yang diangkat itu adalah orang yang sudah dibentuk oleh Tuhan Yesus, orang sudah disempurnakan.
Dan orang-orang itu sudah diampuni dosanya, saudara. Karena kita sudah diampuni dosanya, maka kita tidak lagi berada di bawah penghukuman. Kita di bawah kasih karunia keselamatan dari Tuhan Yesus, saudara. Sehingga pada waktu dia datang kembali, saudara, yang mengangkat kita dan mengadili kita bukan untuk dihukum, tetapi untuk mendapat upah. Baik ya Tuhan Yesus ya, amin, amat baik. Sebenarnya kita gak layak dapat upah, tetapi Tuhan sayang sama kita, Tuhan kasih sama kita. Apapun yang kau kerjakan buat Tuhan Yesus di dalam pelayananmu, itu semua ada upahnya. Amin. Ya, puji nama Tuhan ya. Atas kemurahan Tuhan Yesus kita akan mendapat upah, sementara kita hari-hari ini boleh melayani Tuhan Yesus. Apa upah kita, saudara? Upah kita, saudara, gak tanggung-tanggung, saudara. Ada mahkota. Ya, coba saudara pegang atas kepala saudara, mahkota. Ya, ini ada mahkota nanti saudara ya. Mahkotanya apa saja? Coba kita lihat saudara. Di dalam Wahyu 2 ayat 10, bisa baca nggak? Lihat nggak? Ya, ayo kita baca sama-sama Wahyu 2 ayat 10, 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Apa nama mahkotanya? Mahkota kehidupan. Kalau saudara dan saya setia kepada Tuhan Yesus sampai kita mati, sampai kita dipanggil, sampai kita rapture, maka kita akan mendapat mahkota kehidupan. Keren ya, itu semua dapat mahkota. Karena apa? Nanti dipersiapkan untuk memerintah bersama Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, kita baca 2 Timotius 4 ayat 8, 1, 2, 3. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Keren ya. Saudara rindu aja kedatangan Tuhan Yesus, dapat mahkota. Mahkotanya apa namanya, Dennis? Mahkota kehidupan. Bukan, dari kehidupan udah kebenaran. Ya, karena kalau kita rindu akan Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Jadi kita dapat mahkota kebenaran, saudara, dari Tuhan Yesus. Aduh, terima kasih Tuhan Yesus, kami semua dapat mahkota kebenaran. Makanya saudara rindukan kedatangan Tuhan Yesus. Kalau saudara rindu, pasti saudara berjaga-jaga. Amin. Kalau berjaga-jaga, maka dosa tidak berkuasa lagi pada tubuh kita yang panah. Yang ketiga, saudara, dari 1 Korintus 9 ayat 25, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Amin. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Siapa yang menerima mahkota yang abadi, saudara? Yaitu mereka yang menguasai dirinya dalam segala hal. Ya, Galatia 5 ayat 23-nya adalah penguasaan diri. Saudara harus menguasai diri, amin, dalam segala hal. Amin. Jangan gak menguasai diri. Kalau gak menguasai diri, bentar-bentar marah, bentar-bentar kesel, bentar-bentar sakit hati, bentar-bentar kecewa, bentar-bentar ngambek. Ibu malah kenceng amat. Ya, jangan saudara, kita harus menguasai diri. Itu sebabnya kitab Yakobus 1 ayat 19 mengatakan, hendaklah kamu cepat mendengar, Lambat untuk berkata-kata, lambat berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jangan dibalik, cepat marah, cepat berkata-kata, lambat mendengar. Saudara tahu kalau orang lambat mendengar, pernah lihat orang kalau lagi buka ini, gantian gak ngomongnya? Enggak, semuanya ngomongnya bareng. Ya, kita gak gitu, cepat dengar. Oh iya. Ya, kalau perlu menghadapi orang yang lagi marah, saudara ambil segelas air,
Buat apa? Jangan disiram, jangan. Ini masuk dalam mulut, jangan ditelan, jangan juga dibuang. Ya, tetap marah mungkin. Tetapi nggak bisa ngomong karena ada airnya di sini, saudara. Ya, cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Bagaimana supaya lambat untuk marah? Ini saya kasih tahu tipsnya, saudara. Kalau saudara mendengar orang lagi marah-marah sama saudara, ada dalam hati berkata, aku mau naik level nih, aku mau naik kelas nih. Kalau aku berhasil menjaga mulutku, menjaga hatiku, aku naik kelas nih. Siapa yang mau naik kelas? Jadi kita mau naik kelas, saudara ya. Nah itu sebabnya saudara jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Saudara kalau naik kelas nanti mahkotanya luar biasa buat sediakan buat kita. Ya, minggu ini ada yang kesel nggak? Kalau kesel berarti nggak naik kelas, saudara. Nanti diulang lagi, saudara. Mari kita mengatakan terima kasih Tuhan Yesus kalau kami boleh melihat hal itu supaya kami naik kelas. Berikutnya upah kita, saudara, adalah yuk kita baca 1 Tesalonika 2 ayat 19. 1, 2, 3. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Tuhan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu. Mahkota apa lagi, saudara? Mahkota apa? Kemegahan. Ya, kalau kita, saudara, bersukacita atau mahkota kemegahan kami, ya, kita akan mendapat mahkota kemegahan karena kita memenangkan banyak jiwa baru. Aduh, ini menjadi doa kita semua ya. Kadang nyari jiwa baru aja susah sekali. Sedangkan nyari jiwa lama aja susah. Halo, saya melihat sih itu karunia Tuhan Yesus ya. Tadi malam saya dengarkan saudara ada namanya Muhammad Sen atau apa gitu ya, menangkan jiwa sampai ratusan orang saudara. Ya karena dia punya bekal di kehidupan yang lalu, banyak hafal ayat Al-Quran. Murtadin. Siapa? Murtadin ya Pak ya? Dia nggak mau dikatakan murtadin, orangnya bukan murtad kok. Ya. Orang yang dari mereka itu pindah kepada kita, mereka namakan itu murtadin. Murtadin itu orang yang murtad. Ya, kita bukan orang murtadin, saudara. Ya, kita orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara dikatakan orang murtadin, jangan mau, amin. Ya, karena kita bukan orang murtad, dia yang murtad, saudara. Yang mengatakan kepada kita. Nah itu sebabnya saudara ada mahkota kemegahan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang terakhir saudara 1 Petrus 5 ayat yang tepat 1, 2, 3. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak akan layu. Saudara, gembala agung kita siapa? Tuhan Yesus Kristus, saudara. Kalau dia datang, dia akan memberikan upah kepada kita yang menggembalakan domba-domba Tuhan. Domba-domba Tuhan siapa, saudara? Terutama diri sendiri. Ya, kalau menggembalakan orang lain sepertinya lebih mudah daripada menggembalakan diri sendiri. Kenapa, saudara? Diri sendiri seringkali dibela terus. Ya, salah dibilang, ya, gua nggak salah. Ya, kalau saudara pernah bilang, aku nggak salah, bersalah. Karena kata Tuhan, kata firman Tuhan, semua orang telah berbuat dosa. Kalau berbuat dosa salah nggak? Salah. Jadi kita orang-orang yang bersalah, tetapi kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita bersyukur Tuhan Yesus begitu baik. Nah, apa saudara persiapan-persiapan yang harus kita lakukan? Tentunya sebelum rapture ini ada persiapan dong. Amin. Natal aja ada persiapannya. Nanti Paskah juga ada persiapan, saudara. Ya, supaya kita juga memuliakan Tuhan Yesus. Nah, rapture pengangkatan juga kedatangan Tuhan Yesus harus kita persiapkan, saudara. Matius 24 ayat 45 sampai 47. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, karena
ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Saudara, persiapan yang pertama adalah yuk kita menjadi orang-orang yang setia. Ya. Saudara udah jadi orang yang setia belum? Belum. Ini apa jawabnya Budi tadi? Belum. Belum. Saya juga jawab belum. Sebab perjalanan kita belum selesai kan? Kalau perjalanan kita selesai nanti di hadapan Tuhan, baru Tuhan bilang kita setia karena sudah selesai. Kalau belum selesai gimana mau setia? Kan bisa besok nggak setia. Ya, tetapi saudara, hari-hari ini kita harus sampai hari ini setia. Sampai besok setia. Sampai minggu depan setia. Tahun depan Setia. ya. Saudara bangga kalau boleh diberi karunia untuk menjadi orang-orang yang mempersiapkan diri dengan setia. Yang kedua, apa yang kita persiapkan, saudara? Hormatilah Tuhan Yesus lebih daripada segalanya. Ada orang menghormati Tuhan Yesus, ya sekedarnya aja. Bagaimana saudara sekedarnya? Kalau ke gereja, ya yang penting gua ke gereja, selesai. Enggak. Kalau mengutamakan Tuhan Yesus dalam segalanya, saudara, termasuk di dalam diri kita. Kalau saudara misalnya lagi beribadah gitu, ya HP-nya bunyi, dibuka enggak? Enggak, karena kita fokus kepada Tuhan Yesus, mengutamakan Dia lebih daripada HP. Ya, nah itu sebabnya sebaiknya kalau ke gereja HP-nya dimatikan dulu atau di silent. Ya, atau yang lain. Ya, kira-kira Tuhan Yesus lebih berharga dari keluarga enggak? Iya. Iya, Tuhan Yesus lebih berharga daripada keluarga kita. Jadi Tuhan Yesus segalanya dalam hidup kita lah pokoknya. Persiapan lain saudara yang kita mesti persiapkan, kita baca Yohanes 12:26. Ada yang dapat? Ya, barang siapa melayani aku, dia harus mengikut aku. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, dia akan dihormati Bapa di surga. Luar biasa ya. Kita jadi orang percaya itu dapat karunia yang luar biasa. Jadi saudara yang melayani hari ini, engkau dihormati oleh Bapa. Amin. Yang penting hatimu tulus, amin. Sebab kalau nggak tulus nanti ada 5 hal tuh. Ada yang terbuat dari emas dan perak. Oh, ini orang yang tulus luar biasa. Ada yang dari emas, ada dari perak, ada dari permata. Ini yang banyak kali ini jadi dari kayu. Ya, kalau dari kayu saudara bisa terbakar nggak? Terbakar. Apalagi dari rumput kering. Ya, dengan puntung rokok aja, bukan puntung rokok, ada dengan api yang kecil aja saudara bisa terbakar itu semua. Saudara jangan sampai pelayanan kita terbakar. Firman Tuhan katakan gini, pelayanan kita nih bisa terbakar, tapi kita tetap diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api, ya ada luka bakar, ada cemong-cemong. Ya. Tapi kalau pelayanan kita seperti emas, saudara, bercahaya. Ya. Sebabnya saudara bersyukur menjadi pelayan Tuhan Yesus, pastikan pelayananmu dari emas. Ya. Kalau dari emas, naruhnya nggak sembarangan, amin. Halo, saudara punya emas, ya ibu-ibu yang punya kalung emas, kalau sampai rumah taruh di pinggir jalan nggak? Enggak. Halo, kalau taruh pinggir jalan gimana? Rapture, saudara. Yang ambil pencuri. Ya pasti ditaruh tempat yang bagus. Masuk ke rumah, langsung ke lemari, buka tempatnya, taruh di situ. Ya, nah, jadi emas. Yuk kita pelayanannya dari emas, amin. Bukan emas Darius, bukan saudara, emas beneran. Ya, sehingga pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Ya, juga dari perak. Perak juga lumayan, taruh di tempat yang bagus. Ya minimal dicantolin di tembok. Ya,
tetapi dari batu, ada dari kayu, dan dari rumput kering. Yang kemudian berikutnya saudara, persiapan yang kita harus lakukan, kita baca Mazmur 2 ayat 11. 2, 3, 4, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, biar kita dilayakkan untuk memuji dan menyembah Dia. Saudara, ibadah ini nggak sembarangan, ya. Kalau ibadah zamannya Musa dulu mengerikan, saudara. Yang masuk ke bait Allah nggak boleh orang awam, harus imam. Ya, saudara tahu imam juga mengerikan, saudara masuk ke sana. Dia masuk ke ruangan Maha Kudus itu setahun sekali. Masuknya mesti tiarap, nggak boleh masuk bukan hordeng gitu, nggak bisa. Ya, sebab kalau sembarangan mati, saudara. Sebabnya para imam saudara setahun sekali yang masuk ke bait ke ruangan Maha Kudusnya Tuhan, kakinya mesti diikat sama tali. Sebab kalau nanti dia mati di sana nggak ada yang boleh masuk. Ya, terus ada bunyi kerencingan, begitu jalan cering, cering dari luar orang oh masih bunyi, berarti masih hidup. Kalau talinya nggak bergerak lagi, terus nggak bunyi kencing lagi, jangan-jangan sudah mati. Ya, begitu Maha Kudusnya Tuhan, saudara. Sebabnya ibadah kita juga, saudara, mesti takut akan Tuhan Yesus. Amin. Kita juga terus terang masih belum sempurna ibadahnya. Ya, khususnya orang-orang karismatik ini, saudara, kayaknya mesti belajar dari orang Katolik atau orang Protestan. Kalau orang Protestan, saudara, kalau dia terlambat, maka dia akan buka pintu pelan-pelan. Amin. Ya, lalu saudara dilihat kalau jemaatnya lagi berdoa, dia nggak boleh masuk, dia nggak mau masuk, saudara. Nunggu doanya selesai, baru dia masuk. Maaf nih orang karismatik, kita lagi penyembahan tiba-tiba ada yang telat masuk. Permisi. Itu yang terjadi, saudara. Ya, kita juga saya mau bertobat juga karena memang persiapan kita kurang bagus ini, saudara. Kadang-kadang lagi nyanyi, saya maju ke depan, ini basi kurang, ya harusnya nggak boleh, saudara. Maka kita akan persiapan lebih baik itu ya, sehingga nanti pada waktu ibadah dimulai nggak ada lagi yang kesana kemari, ya semuanya sudah siap, saudara. Itu kerinduan kita bersama supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan. Saudara setuju supaya ibadah kita ini lebih kusuk, saudara, memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Yang ketiga, saudara, kita baca dari Yohanes 14 ayat 23. 1, 2, 3. Jawab Tuhan Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Saudara mengasihi Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus kasih syarat loh. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Kalau orang nggak melakukan perintahnya, boro-boro melakukan perintahnya, baca Alkitab aja nggak pernah, saudara. Jadi mengatakan Tuhan aku mengasihi engkau, no, saudara. Tuhan katakan aku tidak kenal kamu. Nah itu sebabnya, saudara, mari kita perhatikan firman Tuhan Yesus. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, mari kita melakukan firman-Nya. Amin. Ya, pagi-pagi saudara sudah cari firman-Nya, saudara sudah baca, saudara sudah renungkan, saudara sudah melakukannya dengan sungguh-sungguh, saudara. Dan kita akan buktikan bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Itulah firman buat kita, saudara, supaya kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Ya, nanti ini akan di-share, saudara, di Hati Kudus. Ya, saudara baca lagi di rumah, amin ya, supaya saudara persiapin lagi, lebih baik lagi, saudara, sehingga tambah hari Gereja Hati Kudus seperti jemaat di Philadelphia. Minggu ini kita lagi dites sama Tuhan masuk ke dalam gereja di Efesus. Di Efesus itu gerejanya, saudara, aktif luar biasa. Ya, nggak pernah kenal lelah. Tetapi satu kekurangan mereka, kehilangan kasih yang semula. Nah, minggu ini kita diuji, saudara, untuk kita tetap mengasihi siapapun mereka, saudara.
supaya kita genapi firman Tuhan Yesus, kita naik level sampai masuk ke dalam gereja di Philadelphia, yaitu gereja yang kekuatannya nggak seberapa. Kalau kekuatan kita nggak seberapa nih, amin saudara ya. Ya segini gimana mau kuat? Ya ngomong Injil aja, mesti beriman sungguh-sungguh saudara. Tapi nggak masalah, asalkan seperti jemaat di Philadelphia, kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku. Jadi kuncinya bukan kekuatannya nggak seberapa, tetapi menuruti firman Tuhan Yesus. Itu yang mau kita lakukan, saudara, supaya kita menjadi kaki Dia, menjadi baik kudusnya Tuhan, yang Tuhan sayang, yang Tuhan banggakan, ya. Dan kita masuk di dalam hadirat Tuhan Yesus. Selamat melayani Tuhan Yesus, selamat mempersiapkan diri, jadilah orang-orang yang setia mengikut Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami ditegur oleh firman Tuhan Yesus pada pagi hari ini, kalau kami diingatkan, kalau kami diberikan kekuatan, kalau kami diberikan pengharapan yang luar biasa. Biarlah Tuhan tolong kami, biarlah nama Tuhan Yesus selalu ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih ya Aba ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, ini ada ayat persembahan dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9, ya. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Bapa di sorga mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Amin. Ayat persembahan. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Doa persembahan, kita berdoa yuk. Bapa di surga, kami baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian diri kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus memberi berkat, kami berdoa. Amin. Oke. Mari kita bawa persembahan kita angkat pujian. Kita percaya dalam bahasa Mandarin. Masih minggu-minggu Imlek ya, Bapak Ibu Saudara. Yeah.
Haleluya. Kita mau berdoa syafaat. Ayo kita berdiri, kita berdoa syafaat. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Sama-sama 1, 2, 3. Bapa di sorga teramat baik, kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBRI Kudus setiap hari hidup bersekutu dengan Tuhan Yesus. Kami mohon penyertaan Bapa. Kami berdoa dan beriman bahwa jemaat GBRI Kudus taat pada firman Tuhan Yesus, setia beribadah kepada Tuhan Yesus, hidup dalam kerendahan hati dan selalu rela ditegur oleh firman Tuhan Yesus, serta selalu hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Kiranya Tuhan Roh Kudus selalu menolong dan menuntun kami dalam melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus di sorga teramat baik, kami menyadari betapa lemahnya kami. Kami ingin selalu mengandalkan kekuatan kami satu-satunya yang menjamin kehidupan kami, yaitu kekuatan di dalam Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang mengalami dan yang merabatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kami aman dalam perlindungan Tuhan Yesus, Raja semesta. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya Roh Kudus menuntun Menteri Agama dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah radikalisme di Indonesia. Kami berdoa mendukung upaya Kementerian Agama
dalam menertibkan penceramah yang radikal di rumah ibadah. Kiranya Roh Kudus memberi kemampuan kepada kepolisian dalam mengungkap segala bentuk ancaman terorisme di Indonesia. Kami mendukung program pemerintah dalam melayani seluruh masyarakat Indonesia. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBRT Kudus beserta keluarganya. Kami percaya selalu diberikan perlindungan dari Tuhan Yesus, selalu dipenuhi damai sejahtera, diberi kesehatan dan kesembuhan, panjang umur serta bahagia. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBRT Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup sesuai firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBRT Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya segala korupsi di pemerintah dihentikan, korupsi di DPR dan DPRD dihentikan, korupsi di pejabat penyelenggara negara yaitu gubernur, wali kota, bupati, camat, dan lurah dihentikan. Kami hentikan korupsi di lembaga peradilan. Kami hentikan korupsi di BUMN dan kami hentikan korupsi di partai politik. Kami hentikan pungutan liar di jalan raya. Kami hentikan pungutan liar yang dilakukan oleh ormas-ormas di seluruh Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami menghancurkan jaringan narkoba di seluruh Indonesia. Bandar-bandar narkoba tidak lagi dapat terlibat dalam jaringan narkoba. Kami berdoa pasokan narkoba ke Indonesia kami hentikan dan tidak ada lagi penyelundupan narkoba ke Indonesia. Kami berdoa kiranya tanaman ganja di Aceh dimusnahkan. Kami berdoa kiranya seluruh rakyat Indonesia dibebaskan dari pengaruh narkoba dan pasokan narkoba kami hentikan di seluruh Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya hati bangsa Indonesia terbuka bagi kasih karunia keselamatan dari Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menghentikan dan menghapus segala kebencian, menghapus segala iri hati, menghapus segala kekerasan di Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya menjelang pemilu tahun 2024, hati bangsa Indonesia terbuka bagi damai sejahtera yang Tuhan Yesus curahkan bagi Indonesia. Kiranya kasih Tuhan Yesus menghilangkan kebencian, menghilangkan permusuhan, menghilangkan perpecahan di Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus memberikan calon presiden yang dapat meneruskan kepemimpinan Bapak Jokowi. Tuhan Roh Kudus menuntun kami berdoa kiranya kami dijauhkan dari kesesatan dan kiranya Roh Kudus senantiasa membimbing kami. Kami berdoa kiranya terbangun komunikasi yang baik di antara keluarga kami, di antara jemaat GBRT Kudus dan juga di antara seluruh bangsa Indonesia. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh dan damai sejahtera berlimpah atas kami. Kiranya nama Tuhan Yesus sajalah yang selalu ditinggikan dan dipermuliakan. Bersama-sama dua kali dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Silakan duduk. Ibu Gembala akan berdoa buat seluruh jemaat GBRT Kudus. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Kiralaya takaralawasi kirala papa kiralaya takaralawasan daralawasan tataralawasi kirala papa orala papa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pujian penyembahan sudah kami naikkan, untuk ibadah ini ya Bapa, biar semua berkenan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebelum kami menaikkan syafaat kami Bapa, ampuni kami, kuduskan kami, layakkan kami Bapa. Ampuni pikiran kami Bapa, ampuni ya Tuhan Yesus mulut bibir kami, ampuni hati kami Bapa, ampuni telinga kami, ampuni mata kami Bapa, bahkan ampuni perasaan kami ya Bapa.
perasaan kami kadang-kadang tidak baik di hadapan-Mu Tuhan, ampuni, kuduskan, supaya doa syafaat kami ini tidak sia-sia di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga Gembala, untuk keluarga Penatua, untuk keluarga Bapak Uta Galung, untuk keluarga Bapak Amin, untuk keluarga Bapak Oktres, untuk keluarga Arum dan Bu Ismarsen Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Yayu atau Ibu Sincong Tuhan yang hari ini tidak hadir, biar Kau yang melawat mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus untuk keluarga Bapak Herdi, keluarga Ibu Nini, Kau lawat, Kau berkatinya, khususnya Om Masih Tuhan, Kau berikan kesehatan, sukacita. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk keluarga Ibu Marica Tuhan, biar Kau memberkatinya Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk Denis dan keluarganya. Kami berdoa Tuhan Yesus pada saat ini ya Tuhan Yesus, kiralah Bapak untuk Ibu Rosmanida. Kami bersyukur kalau Ibu Rosmanida hari ini beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Rosi Tuhan, Kau berkati keluarganya Bapak. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami masyarakat yaitu untuk keluarga Bapak Angga dan Ibu Desi, biar Kau yang melawat mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah ucapan syukur kami kepada Tuhan Yesus dan permohonan kami, biar Tuhan Yesus mengabulkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus dan berdoa dan bersyukur. Kami juga berdoa untuk Bu Kris Tuhan Yesus yang saat ini tidak hadir, biar Kau sendiri yang mengetahui keadaan Ibu Kris pada saat ini ya Tuhan, dan Kau akan melawat mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdiri saudara dalam lindungan Tuhan Yesus bersama-sama. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesuslah tempat perlindungan kami, Tuhan Yesuslah kubu pertahanan kami, Tuhan Yesuslah Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya Tuhan Yesus melindungi kami. Di bawah sayap Tuhan Yesus kami berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Yesus ialah tempat perlindungan kami. Bapa di surga ialah tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat ke rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan rantuk kepada batu. Singa dan ular dun kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus. Bila kami berseru kepada Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan Yesus kenyangkan kami, dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Amin.
Bapak, kami juga berdoa untuk penanaman gereja-gereja baru di seluruh Indonesia, khususnya GBI Hati Kudus ya Bapak. Biarlah kalau Tuhan izinkan tahun ini kami juga menanam gereja baru. Terima kasih Tuhan Yesus, bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Berdoa juga buat Bapak Tagalung yang ada di Banten, biarlah Tuhan tetap menyertai mereka. Kami menadakan tangan kami menantikan berkat Bapa. Bapa di surga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di surga menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di surga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Bapa, terima kasih. Shalom, shalom.